Tidak. Tidak. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini gitu, Mas. Halo semuanya, kenalin aku Bella. Kenalin, aku Grace. Nama aku Kevin Suryanto Putra. Aku Keisha. Aku Satria Wijaya. I'm Salma Sajida Lubis. Nama aku Wiranto. Gue Yahu. Aku ambil jurusan agribisnis. Ngambil jurusan manajemen. Di jurusan Hubungan Internasional. Majoring in Animal Science. Aku dari Fakultas Hukum. Gue adalah mahasiswi sastra Inggris. Aku dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Aku dari jurusan Teknik Bioproses dan berkuliah di Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya. Berkuliah di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Di Universitas Brawijaya. Dari Universitas Brawijaya. University of Brawijaya. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Anak cewek tuh kerjanya di rumah aja, ngurusin rumah sama anak aja. Kok cewek ikut-ikutan kerja di luar kayak anak laki sih? Tapi kan sekarang banyak midwife. What? No. Tidak. Tidak. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini gitu. Sebenarnya masalahnya di mana ya? What's wrong with career woman, ya nggak sih? Kalau cewek harus kerja di rumah doang. Tuh, jangan dengar. Aku nggak setuju dengan hal ini. Orang lain yang mau kerja, kenapa lu yang ribet gitu? Kalau orang mau kerja di rumah, mau kerja di luar, kok lu yang ribet? Karena kita sebagai cewek juga bisa bekerja layaknya cowok, bisa melakukan semua hal selayaknya cowok, nggak harus di rumah aja jagain anak. Wanita punya hak untuk bersuara dan hak untuk melakukan apapun yang dia inginkan sih. Jujur aku tuh bingung kenapa masih banyak orang-orang yang berpikir kayak gini. Kan sekarang kita udah hidup di zaman yang modern. Harusnya narasi-narasi seperti ini tuh ya udah tertinggal di masyarakat masa lampau gitu. Padahal narasi-narasi seperti ini tuh akan mematikan mimpi-mimpi anak-anak perempuan gitu untuk berkarir dan berpendidikan ke depannya. Maka dari itu seharusnya semua orang tuh baik itu laki-laki, perempuan itu seharusnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu untuk bisa mengakses kehidupan pekerjaan, jenjang karir dan yang lain gitu. Karena menurut aku kita sebagai cewek itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri dan gak boleh ngandelin cowok. Dan juga soal mengurus anak, aku pribadi yakin bahwasannya dalam hal mengurus anak itu bukan hanya peran seorang ibu atau seorang ayah aja, perlu ada kolaborasi antara istri dan suami gitu. Padahal itu tidak ada peran khusus siapa yang harus mendidik anak itu. Kita udah sering banget dengar kalimat seperti itu, and for me, ngurusin anak dan ngurusin rumah, it's also a work, malah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Setiap orang pasti punya latar belakangnya sendiri-sendiri, punya motivasinya sendiri-sendiri, dan punya tujuannya sendiri-sendiri. Selagi latar belakang, motivasi, dan tujuan ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kenapa enggak? But in the end, women and men have the same opportunities to gapai cita-cita mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Cewek kerja boleh, cewek ibu rumah tangga boleh, semuanya boleh, nggak ada yang paksa. Nggak usah ngurusin hidup orang lain, urusin aja hidup diri sendiri ya. Jangan gabut. Oke, yang kedua, anak laki-laki yang suka nangis itu cengeng, mereka lemah. Haha, kayak perempuan aja. Ya kan emang laki kayak perempuan, sama-sama manusia. I don't agree with this, okay? Ini toxic masculinity ya. Dari statement ini aja udah salah banget, yang lemah kayak perempuan aja. I just wanna say that nangis adalah salah satu express of emotion. Anak laki-laki yang suka nangis alias cengeng itu bisa dikatakan sebagai cowok yang lemah. Karena menurut aku laki-laki wajar kok buat nangis atau apa, karena mereka sama-sama punya perasaan gitu. So if he's sad, it's okay to cry. Laki-laki dan perempuan
mereka sama-sama diberikan pikiran dan juga perasaan. Kalau perempuan bisa nangis dengan perasaannya itu, kenapa laki-laki enggak? Kita laki-laki itu juga manusia gitu, bukan batu, bukan pintu, bukan lemari. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh kalau punya kesedihan, kalau lagi sedih nangis, nggak ada masalah sih menurut saya. Kenapa gitu tingkat maskulinitas seorang laki itu bisa diukur hanya karena emosionalitas mereka gitu, padahal ya udah gitu, kita sama-sama as human beings, mau laki-laki mau perempuan ya kita punya perasaan gitu. Malah disayangkan misalnya kalau dari kecil seorang anak laki-laki udah tanamin nih kayak mindset kayak gini, ya secara langsung nanti mereka akan tumbuh dengan mindset bahwa mereka tidak boleh menunjukkan emosionalitas mereka ke orang-orang lain gitu, sehingga mereka akan menanam emosi mereka hanya kepada diri mereka, dan itu mungkin akan berdampak kepada psikis dan mental mereka gitu. Gak ada tuh nangis itu membedakan laki-laki dan perempuannya. Itu suatu hal yang lumrah gitu, jadi kayak nggak salah, dan laki-laki yang nangis tuh tidak lemah juga gitu kan, artinya kayak dia tuh nangis karena udah menanggung beban yang berat kan selama ini, dan itu wajar. Ya Tuhan juga sama-sama naruh kelenjar air mata buat laki. Kayak just why is it a shameful thing to actually mengeluarkan air mata dari kelenjar yang memang diberikan oleh Tuhan gitu, kayak make it make sense lah ya. If you guys wanna cry, just cry. Nggak dosa, nggak salah. So let's just express our feelings. Jadi buat cowok-cowok yang nangis nggak salah, kamu hebat. Lalu sih mereka ngapain sih, mereka mau menggoda laki-laki itu gitu. Jadi di video ini ada kayak perempuan rame-rame ngumpul, terus ada kayak laki-laki lewat sendiri, terus dipanggilin, gangguin gitu. Catcalling ya. Oke, jujur, ini kalau role-nya dibalik, cewek yang diginiin, ini jujur serem banget. Speaking as a girl ya. Dan ini sebenarnya video kayak menunjukkan double standards-nya society kita sih, kayak well, you know. Jadi memang agak sukar dibedakan antara apa yang disebut sebagai catcalling dengan bercanda. Tapi kita bisa pegang rata-rata indikator ini. Ada yang disebut sebagai pencemaran. Ketika suatu tindakan atau perbuatan itu membuat orang lain gak nyaman, maka itu bisa disebut sebagai pencemaran. Menurut aku ini tuh bukan hal sepele dan bisa mengakibatkan trauma, kayak dia malu atau takut ketemu cewek banyak lagi apa gimana. Kita nggak boleh kayak punya pikiran, oh cowok tuh nggak pernah sakit hati apa nggak pernah merasa malu. Jujur kalau aku ada di posisi yang laki-laki sih, aku bakal gak nyaman banget sih, karena ya I'm minding my own business, tiba-tiba digangguin. Dan aku yakin semua orang sih kalau digituin pasti nggak bakal senang sih. Dan ini mungkin jatuhnya bakal ke double standard gitu. Mungkin kalau konteksnya ini yang manggil laki-laki, yang dipanggil laki-laki, yang dipanggil perempuan yang manggil laki-laki, mungkin ini bakal beda nih tanggapan. Kayak ibaratnya parah banget nih, catcalling nih, nggak boleh nih catcalling gitu. Intinya nggak ada seorang pun yang bakal senang ada di posisi kayak gini, mau laki-laki atau mau perempuan. Jadi kayak be aware sama hal-hal yang mengganggu kayak gini sebenarnya aku. Menurut aku terlepas dari gender apapun, terus sedekat apa level hubungannya, udahan tetap nggak etis sih, kayak nggak beretika dan nggak sopan gitu, karena ini tuh bisa bikin orang-orang merasa uncomfortable gitu sama lingkungannya, jadi kayak was-was, terus kayak khawatir, gelisah gitu. Oke, untuk mbak-mbak dan teman-temannya, ini udah sih, dia cuma lagi ngambil makanan gitu, nggak ada yang lucu, orang ngambil makanan doang, itu aja sih. From that video, we can conclude that although hasil riset membuktikan bahwa perempuan mengalami lebih banyak kekerasan seksual, namun bukannya tidak mungkin ya untuk lelaki mengalami hal tersebut. Jangan melakukan catcalling ya teman-teman. Aku sangat relate sama ini
sih. I could relate with this video. Oke, kalau yang ini menurut gue pribadi ini emang banyak terjadi ya, karena gue pribadi di rumah kan ada kakak perempuan. Nah emang sih kalau dibandingin gue sendiri sama kakak perempuan gue di rumah, kalau lagi keluar atau lagi jalan-jalan pasti gue lebih bebas gitu. Misalkan kakak gue lebih susah keluarnya, terus kalau malam-malam dicariin terus. Ini bener sih, ini banyak terjadi. Jadi di video ini tuh kayak apa ya, kayak bilang kalau kok anak laki-laki dibolehin nih keluar kayak main sama teman-teman motor, sedangkan aku yang perempuan di umur situ gak dibolehin kemana-mana gitu. Kalau menurut aku pribadi sih nih balik ke parenting masing-masing ya, dan kita mungkin nggak bisa bilang ini salah atau enggak gitu, karena pasti orang tua punya apa ya, kayak kekhawatiran tersendiri gitu untuk anak-anak mereka gitu, terus anak-anak perempuan. Kayak jangan pergi malam-malam, jangan keluar jauh, jangan motoran jauh, kayak gitu-gitu. Jadi antara lelaki dengan perempuan secara biologis mereka berbeda. Hal yang jelas-jelas berbeda akan menimbulkan output yang berbeda pula ketika kita melakukan proses terhadapnya. Jadi menurutku wajar-wajar aja beberapa orang lebih khawatir terhadap perempuan, karena lelaki cenderung lebih mudah untuk melakukan jiwa naluriahnya, sehingga beberapa orang akan lebih memproteksi terhadap siapapun itu, anak perempuan, cucu perempuan, dan sebagainya. Ini wajar aja. Oke, untuk case ini sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah dari sudut pandang orang tua kita, di mana di generasinya mereka kejahatan sama perempuan atau amit-amitnya lah sama perempuan tuh jarang dilihat, karena biasanya kalau pergi-pergi kayak gini nih ortu-ortu tuh pasti ngomongnya kayak nanti cewek digini lah gitu lah, dan pelakunya pasti laki-laki, dan itu jarang dibelain dulu di generasinya mereka. Dan not saying that sekarang udah dibelain 100%, no, tapi back then it was worse karena the issue of gender equality wasn't really brought up. Kalau menurut aku, as long as keduanya cewek atau cowok itu jujur ya, izinnya kayak detail gitu lah, mau kemana, sama siapa, berangkat jam berapa, selesai jam berapa gitu. Menurutku harusnya dibolehin gak sih, karena udah jujur dan udah izin juga. Cuman itu lebih better kalau itu balik lagi ke rules keluarga masing-masing gitu. Keluarga masing-masing tuh komprominya tuh gimana gitu. Mungkin emang concern orang tua kalau sama anak perempuan emang pikirannya aneh-aneh gitu ya, cuman ini tuh bisa diobrolin lebih lanjut gitu loh. Karena ya mungkin orang tua mikirnya kita sebagai cewek gak bisa ngatur diri kita kayak cowok tuh bebas melakukan semuanya karena mereka cowok, padahal kita sebagai cewek itu juga pengen gitu ngelakuin hal kayak cowok. Kita nggak bisa pungkiri bahwasannya banyak banget kayak kasus-kasus yang apa ya, kasus-kasus yang membahayakan terkhusus anak perempuan nih di lingkungan kehidupan sosial kita di Indonesia gitu. Dari itu sebenarnya hal yang wajar kalau misalnya orang tua bakal lebih lebih strict ke anak-anak perempuannya gitu. Menurut aku pribadi, yang penting orang tua tahu proporsinya gitu loh, batasan untuk yang batasin ruang gerak anak-anak mereka gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Aku bisa mengerti sih hal itu, kenapa, because they worry about me, they love me as well. Selama itu bukan sesuatu yang berlebihan dan I'm really okay gitu. Jadi sebenarnya aku menurut aku hal ini untuk balik lagi ya ke didikan orang tuanya. Dan kalau dari pandangan kedua adalah dari pandangan anak-anak generasi sekarang, masuk gue juga gitu. Gue kadang cenderung sinikal sama pandangan kayak gini. Jadi gue yang kayak gue tuh yang kayak apaan sih gitu. Dan lingkungan sekitar kita kan udah beda juga kan sama generasinya mereka. Jadi ya sebenarnya ini adalah masalah double standards dan beda lingkungan, beda generasi. Jadi menurut lo posisi perempuan dan laki-laki yang disebut setara itu gimana? Oke, jadi menurut aku pribadi, Yang pertama itu masalah martabat dan derajat ya. Martabat dan derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama aja. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. As human beings gitu, regardless of gender, bisa saling respect antara satu sama lain. Mungkin secara biologis mungkin ada hal-hal yang cuma bisa dilakukan oleh perempuan, ada yang bisa dilakukan laki-laki, tapi kita tetap respect tanpa membedakan level, status, dan lain-lain gitu. Jadi aku kira antara laki-laki dengan perempuan dari esensinya, hakikatnya mereka itu udah diciptakan berbeda. Otomatis kita memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda pula. Kita harus lebih lemah lembut, harus lebih sayang, harus lebih perhatian terhadap perempuan karena mereka membutuhkan itu. Kita nggak mungkin memperlakukan hal yang sama terhadap dua hal yang berbeda untuk menghasilkan output yang sama begitu ya. yang bisa dikatakan sebagai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi kita itu gak boleh mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kayak laki-laki tuh gak boleh gini tapi perempuan boleh, atau perempuan gak boleh gitu tapi laki-laki boleh. Kita gak boleh seperti itu karena kita semua harus diperlakukan setara.
laki-laki dan perempuan tuh setara. Laki-laki perempuan tuh setara saat mereka melakukan effort yang sama, mereka dapatnya juga sama. Nggak ada yang dilebih beratkan antara cowok atau ceweknya gitu, karena cowok sama cewek tuh punya cara yang unik gitu loh, cara berbeda yang unik untuk menyelesaikan suatu problem dan menggapai satu tujuan dia gitu. Dan semuanya tuh matters, dari hal paling kecil, hal dari besar. Jadi salah satu di antara mereka tuh nggak boleh diremehkan. Kesetaraan gender perempuan dan laki-laki adalah dimana kita tidak merendahkan ataupun mendiskriminasi berdasarkan gender gitu. Dimana dalam hal ini konteks yang aku maksud adalah kemampuan seseorang, pola pikir seseorang, perasaan seseorang gitu. Karena manusia baik laki-laki atau perempuan mempunyai hal tersebut. Tapi memang betul secara alamiah perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda. Ada yang dipunyai laki-laki tidak dipunyai perempuan, ada yang dipunyai perempuan tidak dipunyai laki-laki. Tapi bukan berarti dengan hal tersebut kita bisa jadinya merendahkan kemampuan laki-laki ataupun kemampuan perempuan gitu. Perempuan dan laki-laki itu setara pada saat mereka sama-sama merasakan rasa aman, rasa nyaman di sebuah lingkungan gitu. Mereka nggak merasa gelisah, mereka nggak merasa khawatir berlebihan akan terjadi suatu hal apa-apa sama dia. Setara di sini bagaimana kita bisa memberikan kesempatan sama di antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sosial untuk mengakses basic necessity as human beings, misalnya kayak pendidikan, kesehatan, karir kerja yang tentu bisa untuk menunjang kehidupan kita sebagai manusia ke depannya gitu. Yang kedua, sebenarnya sesimpel ini aja sih. Laki-laki menghormati perempuan dan perempuan menghormati laki-laki. Udah, itu aja. Yang terakhir, balik lagi, kita ini mau laki-laki mau perempuan, kita ini kan semua manusia ya. Kita itu semua punya pilihan dan pasti masing-masing juga punya perasaan. Dan kita itu sebagai manusia harus bisa nih tanggung jawab atas pilihan yang kita pilih, dan kita juga harus bisa tanggung jawab atas kita harus jaga perasaan orang lain. Gitu aja sih menurut gua. Jadi gunakanlah menurutku kesetaraan kualitas, bukan kesetaraan kuantitas. Kesetaraan yang berdasarkan proporsional, bukan kesetaraan yang berdasarkan perlakuan mutlak. Itu menurutku. Dan itu yang menurut aku the point of the gender equality itu. Jadi kita harus bisa menghargai hal tersebut dan jangan merendahkan hal-hal itu berdasarkan gendernya. Gue selalu berpegangan pada satu line yang kayak perlakukan orang sebagaimana lu pengen diperlakukan sama orang lain gitu. And I think it is a really good thing to implement this dalam kasus kesetaraan gender gitu lah. Dimana lo memperlakukan orangnya ya as human beings, just be nice. Don't look at their gender solely gitu loh. Jadi kayak ya just treat them as human beings. And kita akan mencapai world peace. Gak ada yang lebay, oke. Ya.